Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan selalu kita bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini ingin rasanya saya membahas satu hal yang lagi viral akhir-akhir ini dan dianggap itu sesuatu hal yang biasa, tapi kalau diteliti itu sangatlah tidak baik, yaitu apa? Prank. Saya yakin teman-teman sudah paham soal ini. Tapi perlu dicatat di sini, saya tidak mengatakan semua prank itu tidak baik ya. Karena ada juga yang sering prank dengan menyanyikan sebuah lagu untuk seorang sehingga orang tersebut merasa bahagia dengan hal itu. Ya, walaupun masih kontroversi juga sih kebaikannya, tapi di sini saya ingin membahas lebih spesifik lagi prank yang dilakukan seorang anak terhadap ibunya sendiri, di mana yang melakukan prank tersebut menggunakan tato palsu di bagian tubuhnya sehingga membuat ibunya pada saat itu terkejut dan menangis. Dan ini dilakukan oleh salah satu anak artis yang ada di Indonesia saat ini, yang mungkin saat ini juga lagi viral juga. Pendapat saya pribadi, janganlah melakukan itu. Kasihan loh ibu kita, beliau harus meneteskan air mata kepada sesuatu hal yang membuat beliau tidak suka atau menyakiti hatinya, sehingga air mata mulia itu terjatuh kepada sesuatu yang tidak bermanfaat seperti prank yang dilakukan anak itu. Tega kamu melakukan hal itu, adik-adikku, kakak-kakakku sekalian. Janganlah melakukan hal itu. Sebenarnya boleh saja kita menginginkan air mata ibu kita mengalir di pipinya, tapi itu pada dua hal saja menurut saya pribadi. Yang pertama, ketika beliau mengangkat tangan dan berdoa untuk kesuksesan kita, kita sangat menginginkan tangisan beliau pada saat itu. Karena kita tahu doa ibu sangatlah ampuh. Yang kedua, kita boleh menginginkan air mata ibu kita mengalir, yaitu ketika beliau melihat keberhasilan kita karena bangga dengan apa yang kita capai. Itu baru mantap. Hanya dua hal itu saja menurut saya pribadi. Kalau selebihnya, janganlah kawan. Kasihan ibu kita. Ngiris rasanya ketika anak melakukan hal itu untuk kebutuhan kontennya saja, konten YouTube-nya. Cobalah cari konten-konten yang lain yang mungkin itu juga bermanfaat untuk orang lain. Mungkin di antara kita mengatakan itu sesuatu hal yang biasa dan itu kan cuma bercanda. Loh, di sini saya tidak menyuruh kamu untuk tidak boleh bercanda pada siapapun. Siapa yang melarang kalian? Rasulullah pun, Nabi kita pernah bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Kalau kita pengen baca atau mendengarkan kisah-kisah beliau dengan para sahabatnya, teman-teman. Bahkan dalam hal menakut-nakuti orang lain yang berasal atau yang sering kita sebut dengan prank ini, ada kisah tersendiri loh, di mana sampai Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu yang menjadi teguran untuk sahabat-sahabat dan untuk kita saat ini. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, bahwa beliau mendapatkan berita dari beberapa sahabat Nabi SAW bahwa mereka pernah melakukan perjalanan di malam hari pada saat itu bersama juga dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada salah satu sahabat yang tidur. Kemudian beberapa sahabat yang lainnya menggendong sahabat yang lagi tidur ini ke atas sebuah bukit dan langsung membangunkannya, sehingga membuat orang yang tertidur tadi, sahabat yang tertidur tadi itu merasakan kaget, hingga membuat banyak sahabat pada saat di situ tertawa melihat hal itu. Dan pada saat itu melihat hal ini, Nabi SAW berkata atau bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini ada kata-kata tidak halal. Berarti kalau kita mengerjakan sesuatu itu walaupun bercanda, itu sesuatu yang haram, teman-teman. Jangan melakukan hal itu. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran
untuk tidak saling menakut-nakuti muslim lainnya, apalagi ibu kita sendiri, teman-teman. Janganlah kawan atau teman-temanku atau adik-adikku sekalian, jangan melakukan hal ini lagi. Sekalipun prank ini tujuannya hanya untuk main-main, ada yang sering mengatakan main-main saja, tidak serius, biar membuat orang tertawa ketika melihat kawannya kaget atau takut. Ini semua dilarang, karena menakut-nakuti muslim lainnya itu tidak dihalalkan atau haram, teman-teman, lakukan hal itu. Jadi ayo, saya mengajak pada kita semua untuk tidak melakukan hal itu lagi. Carilah konten lain sajalah yang mungkin lebih bermanfaat. Nah, saya akan kasih tips kepada teman-teman, mau tahu yang lebih bermanfaat untuk dilakukan atau dibuatkan konten, yaitu akan saya contohkan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya contohkan ini menjadi motivasi buat antum buat bikin konten, dan konten-konten antum bermanfaat untuk orang banyak. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Teman-teman dapat melakukannya itu di rumah dan membuat menjadi sebuah konten sehingga itu bermanfaat untuk orang lain. Ayo teman-teman semua, saya mengajak diri saya pribadi dan semuanya untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang melihat. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.